Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat. Masih. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bu Ita meminta Mbak Bumi untuk menyiapkan doa pada siang hari ini. Kita sharing screen dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. PPT-nya. Ya, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang ruang sampel dan titik sampel. Sebelum masuk ke materi ruang sampel dan titik sampel, apakah ada kesulitan dengan materi yang kita jelaskan kemarin? Tidak. Kalau tidak, berarti kita sekarang akan memasuki materi ruang sampel dan titik sampel. Hari ini kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selain kita mengetahui kompetensi dasar, kita juga harus mengetahui indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Apa saja IPK yang akan kita capai hari ini? Yaitu yang pertama, menentukan ruang sampel dari titik sampel dari suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita harus menentukan ruang sampel dari sebuah eksperimen. Yang kedua, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, apa sih manfaat kita belajar peluang? Manfaatnya adalah kita dapat mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contoh, ketika diadakannya sensus penduduk pada tahun 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki berbanding dengan jumlah penduduk perempuan adalah 5:6. Sedangkan pada tahun 2010 menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria dibanding perempuan adalah 5:7. Maka pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga tahun 2020 jumlah wanita berkembang lebih besar daripada pria. Nah, ini artinya bisa diprediksi ternyata memang pada tahun 2010 mengalami kenaikan. Tidak sama dengan yang pas tahun 2000. Dengan yang kedua, dengan teori peluang kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakter populasi. Nah, anak-anak, penilaian kita hari ini seperti kemarin kita memakai 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, yaitu kita akan memberikan soal uraian sebanyak 4, setiap soal skornya 25. Jadi kalau misal betul semua, 4 kali 25 nilainya 100. Yang kedua, sikap disiplin. Apa itu yang kita nilai nanti? Sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keterampilan. Nanti kita akan memberikan tugas proyek berbentuk soalnya uraian. Nilai akhirnya diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimum dikali 100. Nah, model apa Bu yang kita pakai kali ini? Kita memakai model PBL, model pembelajaran. Ya, PBL itu berarti pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Nanti kita akan memberikan permasalahan. Berikutnya akan membagi kelompok kalian, membagi kelompok 3-4 orang dalam grup WhatsApp dan mendiskusikan dengan kelompoknya di dalam grup, ya.
Kemudian presentasi perwakilan 1 orang. Kita akan memberikan gambaran dulu kepada kalian. Sebagai gambaran sebelum masuk pada materi ruang sampel dan sampel, pernahkah kalian bermain kartu Q bersama teman-temanmu? Pernah ya, kemarin malah praktek ya kita ya, yang untuk peluang teoritik kita bermain menggunakan kartu grid. Nah, anak-anak sekarang keluarkan bukunya dan bolpennya ya. Kita akan memberikan soal pretest. Ada 2 soal ya, anak-anak. Kalian tulis soalnya dan dikerjakan di lembar 1 lembar kertas. Ya nanti kalau sudah kirim ke WhatsApp-nya Bu Ita. Bu Ita kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit. Bu Ita tunggu ya. Kalian tulis dulu soalnya. Kalian tulis soalnya dulu, lalu dikerjakan. Baiklah anak-anak, ini sudah 5 menit ya. Nanti hasilnya kalian foto dan dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Ita. Sudah semua anak-anak ya? Sudah. Kita amati gambarnya ya. Ini ada anak yang membeli jajan ya di koperasi sekolah. Aisyah membeli buku di koperasi dengan harga buku Rp1.500 dan Aisyah membayar dengan uang Rp2.000. Jika dia mendapat kembalian uang Rp500, peluang apa saja yang muncul pada uang logam tersebut? Permasalahan yang kedua, Ana dan Ani bermain ular tangga bersama kedua temannya. Pada saat bermain ular tangga, Ani mendapat giliran bermain melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya angka dadu tersebut? Dan tuliskan dalam tabel di dalam LKPD. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu percobaan. Kalian dapat melakukan diskusi bersama kelompok belajar kalian dengan mengikuti langkah-langkah yang tersedia dalam LKPD. Ya, kita akan menampakkan LKPD-nya anak-anak. Ini adalah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya ya, nama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Kalau kelompok 1 ya terus kelompok 1, kelompok 2 ya kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3. Ini kita akan bagi kelompok 1. Nah, kita bikin grup dulu ya. Tunggu sebentar. Di grup WhatsApp kalian dilihat sudah ada kelompok 1, 2 dan 3 ya anak-anak ya. Sekarang bisa langsung mendiskusikannya dengan kelompoknya dahulu, dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai diskusinya. Kita kasih waktu untuk diskusi 30 menit. Ya. Kita bantu untuk membantu penyelidikan ya, supaya kalian tidak mengalami kesulitan. Untuk kelompok 1 ini sudah aktif. Ya, untuk kelompok 2 nanti menyusul aktif dan berikutnya untuk kelompok 3 ya. Nah, dari hasil temuan bersama kelompokmu, selesaikan permasalahan di atas dengan tahapan berikut. Ini gambar apa anak-anak ini? Gambar uang logam. Gambar uang berapa ini anak-anak? 1.000. 1.000. Nah, kalau uang 1.000 ini yang muncul ini berarti pintar sekali angka dan gambar. Yang kedua, ini ada sebuah dadu dilempar 1 kali. Ya, dadu. Dilempar 1 kali. Apakah yang dapat kalian lihat pada semua sisi pada dadu tersebut? Kalau 1 dadu itu angka yang muncul angka berapa? Angka berapa? 1. Terus berikutnya berapa? 2. Berikutnya 3. Berikutnya 4 dulu, terus 5 terus 6. Ya, untuk kelompok 1 sudah ada yang menemukan jawaban, Mbak Elis. Untuk kelompok 2
Ini dari Mbak Gladys. Yang lain bisa menanggapi ya. Apakah benar jawaban dari Mbak Gladys? Coba ditanggapi yang lain. Harus aktif di dalam grup. Nah, karena ada yang sudah selesai, kelompok 3 ini mau presentasi. Yang mewakili yaitu Mbak Gladys. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 3 yaitu 1. Ruang sampel dan titik sampel pada uang Rp500 adalah angka dan gambar. 2. Tabel 2 buah dadu yang dilempar bersamaan. Titik sampelnya ada 36. Ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,3, 5,4, 5,6, 5,3, 5,4, 5,6, 5,3, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6, 5,4, 5,6, 5,4, 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
3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, sudah selesai Mbak Gadis? Hasil dari diskusi kami yaitu kelompok 3. Oh ya, terima kasih Mbak Gadis ya untuk kelompok 3. Nah, kita amati bersama. Apakah ada kesalahan tadi yang kelompok 3 maju ya? Apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan Mbak Elis? Ada perbedaan enggak Mbak? Tidak ada, Bu. Tidak ada Tidak. ya? Oh, berarti sepertinya sama hasilnya ya. Sudah betul itu. Setelah kita mendiskusikan dan sudah maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah kesimpulannya Mbak Gadis? Kesimpulannya adalah kita menjadi lebih paham tentang materi ruang sampel dan titik sampel. Nah, kelompok lain, apakah sama hasil kesimpulannya? Sama. Sama ya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar materi ruang sampel dan titik sampel ya dengan menggunakan model pembelajaran PBL, bagaimana anak-anak, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagi teman-teman kalian yang belum bisa bergabung hari ini ya, karena terkendala sinyal, terkendala HP juga ya, tidak semuanya punya HP. Semoga pada pertemuan berikutnya kita, terutama pas pembelajaran daring, kita bisa mengikuti secara bersama-sama kembali ya dengan satu kelas. Berikutnya adalah kalian mengerjakan tugas terstruktur. Soal sudah ada di link di Google Form ya. Silakan dikerjakan. Ini adalah sebagai juga absensi kalian. Nah, link ini akan kita bagi di grup. Silakan kalian cek di WA masing-masing ya. Dikerjakan. Kita kasih waktu 10 menit. Ini sudah ada nih Mbak Gladys. Ya, ini ya dengan nilai 80, berarti salah satu. Yang lain ya, yang lain mencoba menyusul mengerjakan. Dikoreksi lagi supaya mendapatkan nilai 100 ya, anak-anak. Ini baru Mbak Gladys, ini yang lain bisa menyusul. Oh, ini Mbak Elisia juga mendapatkan nilai 80 ya. Yang lain yang belum bisa menyusul mengerjakan. Tapi masih belum bisa masuk ya anak-anak ya, mungkin terkendala sinyal ya. Bagi yang belum nanti bisa menyusul ya anak-anak ya. Jangan lupa besok ya mempelajari materi berikutnya. Jangan lupa dipelajari buku paket halaman 55 tentang materi frekuensi harapan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan prokes dengan menjalankan 3M ya. Dan rajin belajar dan berlatih untuk mengerjakan soal-soal di rumah. Nah, terima kasih. Mohon Mbak Rika untuk memimpin doa pada sore ini.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.